Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Novitasari. Kali ini kita akan belajar tentang memfaktorkan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, dan c merupakan anggota bilangan real. A disebut koefisien dari x kuadrat, b merupakan koefisien dari x, dan c merupakan konstanta. Penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat merupakan nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan penyelesaian ada 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus kuadratik. Pada kesempatan ini, kita hanya akan belajar tentang memfaktorkan persamaan kuadrat. Memfaktorkan adalah menyatakan bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Dapat dilakukan dengan cara menentukan pasangan bilangan yang memenuhi syarat apabila pasangan itu dikalikan merupakan konstanta dari persamaan kuadrat, dan apabila pasangan bilangan itu dijumlahkan merupakan koefisien dari x. Untuk lebih jelasnya, jika saya punya persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 10x ditambah 16 sama dengan 0, maka kita bisa mencari pasangan bilangan apabila pasangan itu dikalikan itu hasilnya konstanta dari persamaan. Jadi apabila dikalikan hasilnya 16, apabila dijumlah hasilnya koefisien dari x yaitu 10. Paling mudah dari perkalian. Pasangan bilangan apabila dikalikan hasilnya 16. Kita coba 1 kali 16. 1 kali 16 sama dengan 16. Tapi apabila 1 ditambah 16 itu sama dengan 17. Tidak sesuai dengan koefisien x. Jadi 1 dan 16 tidak dipakai. Kita cari pasangan lain. Apabila 2 dengan 8, 2 kali 8 16, 2 ditambah 8 sama dengan 10. Disesuai dengan koefisien x, sehingga kita pakai 2 dengan 8. Sekarang sudah ketemu pasangan bilangan yang sesuai, sehingga bentuk x kuadrat ditambah 10x ditambah 16 apabila difaktorkan menjadi x ditambah 2. Ini ditambah 2 karena tadi mendapatkannya 2 positif, kemudian dikalikan x ditambah 8. Ini ditambah 8 karena tadi mendapatkannya 8 positif. Ini hasil pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Lalu nilai x yang memenuhi persamaan ini atau akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Untuk mendapatkan akar-akarnya, ini x ditambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 0 dikurangi 2. Sehingga ketemu x sama dengan negatif 2. Atau x ditambah 8 sama dengan 0, x sama dengan 0 dikurangi 8, maka akar-akarnya yaitu x sama dengan negatif 8. Sehingga ketemu ada 2 nilai x yang memenuhi, yaitu x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 8. Ya, coba apabila ada contoh yang lain. Nih, saya punya persamaan yang lain. Misalkan x kuadrat dikurangi 9x ditambah 18. Kita cari pasangan bilangan yang
Apabila dikalikan hasilnya 18, ini apabila dikalikan hasilnya 18, dan apabila ditambah hasilnya negatif 9. Paling mudah dari pasangan perkalian ini. Dikalikan hasilnya 18, kita coba 1 kali 18 itu 18, tapi apabila 1 ditambah 18 hasilnya 19, tidak sesuai dengan koefisien X. Harus apabila ditambah hasilnya negatif 9, berarti 1 dan 18 tidak kita pakai. Kemudian kita cari lagi 2 dengan 9, 2 kali 9 18, betul, tapi 2 ditambah 9 sama dengan 11, tidak sesuai dengan koefisien X, sehingga 2 dan 9 tidak bisa dipakai. Coba cari lagi 3 dan 6, 3 kali 6 18, 3 ditambah 6 9, padahal koefisien X ini negatif 9. Kita ingat perkalian bilangan bulat, apabila ini negatif 3 kali negatif 9 hasilnya positif 18, dan negatif 3 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 9. Nah, sesuai sudah dengan persyaratannya, sehingga persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 9X tambah 18 bisa difaktorkan menjadi X dikurangi 3, karena tadi ketemunya negatif 3 sehingga ini juga negatif 3 kali X dikurangi 6. Akar-akar dari persamaan ini atau nilai X yang memenuhi yaitu X dikurangi 3 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 0 ditambah 3, X sama dengan 3, atau X dikurangi 6 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 0 ditambah 6, maka X sama dengan 6. Nilai X yang memenuhi X sama dengan 3 atau X sama dengan 6. Memfaktorkan persamaan kuadrat dengan bentuk A yang tidak sama dengan 1 atau koefisien di depan X kuadrat tidak sama dengan 1. Sekarang kalau ada persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 5x min 12 sama dengan 0. Ini yang dimaksud di depan x kuadrat tidak sama dengan 1. Jadi di sini di depan x kuadrat atau koefisien x kuadrat yaitu 3. Untuk memfaktorkan bentuk yang seperti ini, maka kita kalikan dulu 3 dengan negatif 12. 3 kali negatif 12 yaitu negatif 36. Sehingga kita cari pasangan bilangan apabila dia dikalikan hasilnya negatif 36. Apabila ditambah hasilnya 5, yaitu koefisien dari X. Kita cari dari perkalian. Kita cari pasangan bilangan yang apabila dikalikan hasilnya negatif 36. Kita coba mulai 1 kali 36 itu positif 36. Apabila negatif 1 kali 36 negatif 36. Tapi negatif 1 ditambah 36 itu sama dengan 35, padahal yang dicari 5, sehingga ini tidak bisa digunakan. Kita cari pasangan yang lain. Misalnya 2 kali 18. 2 kali 18 hasilnya 36. Kalau duanya negatif, negatif 2 kali 18 negatif 36. Tapi negatif 2 ditambah 18 itu sama dengan 16. Tidak sesuai dengan yang kita cari, sehingga tidak bisa dipakai. Cari yang lain. 3 dengan 12. Apabila negatif 3 kali 12 sama dengan negatif 36. Tapi apabila negatif 3 ditambah 12
hasilnya 9, tidak sesuai dengan yang kita cari, yaitu positif 5, sehingga tidak bisa kita pakai. Cari pasangan yang lain. Kalau 4 dengan 9, ini negatif 4 ditambah 9, negatif 36. Negatif 4 ditambah 9 sama dengan positif 5. Nah, ini sesuai. Ini yang kita pakai, negatif 4 dengan 9. Sehingga pemfaktoran dari 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 bisa kita faktorkan. 3 yang di depan x kuadrat kita taruh di depannya kurung, sehingga ini ada x dikurangi 4 karena kita tadi ketemu negatif 4, kemudian x ditambah 9 karena tadi ketemunya positif 9. Ini kalau sudah 3 yang tadinya di depan itu untuk membagi angka ini tadi bisa dituliskan x dikurangi 4 per 3, kemudian ini x ditambah 9 per 3. 4 dibagi 3 itu hasilnya pecahan, sehingga 3 kita taruh di depannya x, jadi 3x min 4, kemudian 9 dibagi 3 ada 3, x ditambah 3. Ini hasil pemfaktoran. Apabila disuruh mencari akar-akar yang memenuhi atau nilai x yang memenuhi persamaan ini kita lanjutkan. 3x min 4 sama dengan 0, sehingga 3x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 3. Atau x ditambah 3 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 3. Maka nilai x yang memenuhi persamaan ini adalah x sama dengan 4 per 3 dan x sama dengan negatif 3. Nah, sekarang ada bentuk lagi yang bisa digunakan untuk pemfaktoran, bentuk persamaan kuadrat yang berupa selisih 2 kuadrat. Apabila ketemu dengan persamaan kuadrat yang berbentuk x kuadrat dikurangi y kuadrat, ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat, maka ini bisa difaktorkan menggunakan x ditambah y kali x dikurangi y. Bentuk ini dipakai untuk selisih 2 kuadrat. Contohnya, kalau mempunyai persamaan misalnya x kuadrat dikurangi 81. Nah, 81 adalah bentuk kuadrat dari 9 pangkat 2. Sehingga x kuadrat min 81 bisa difaktorkan menjadi x ditambah 9 x dikurangi 9. Nah, ini hasil pemfaktoran. Kemudian akar-akar yang memenuhi yaitu x sama dengan 9 atau x sama dengan negatif 9 yang ini, atau x sama dengan 9. Ini akar-akar yang memenuhi persamaan x kuadrat dikurangi 81. Sampai di sini belajar kita kali ini. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.